Hai, jumpa lagi dengan saya Abi Andaeswara di Abi Andaeswara Channel. Nah, untuk tips kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana kita membuat price list digital yang nantinya bisa diposting by social media seperti Instagram ataupun Facebook ya. Atau mungkin social media lainnya seperti WhatsApp maupun Telegram juga bisa, Line juga oke. Menggunakan Canva ya, karena sekali lagi canva.com ini merupakan salah satu online design tools yang sangat lengkap ya, dan recommended menurut saya karena memang tersedia begitu banyak pilihan dan template yang pasti ya, yang artinya itu bisa menjadi ide-ide segar juga bagi para konten kreator ya, atau desainer untuk menemukan ide-ide segar lainnya tentunya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam website dari www.canva.com, dan sekali lagi saya menyarankan untuk kita menggunakan versi desktop atau laptop ya, meskipun juga bisa digunakan versi mobilenya. Dan akun yang saya gunakan juga menggunakan Canva Education ya, for Education, yang artinya Canva ini akan lebih banyak terbuka untuk versi pro-nya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan versi free-nya, tidak menjadi masalah ya. Kita tinggal memilih desain-desain atau template-template atau elemen-elemen yang sudah tersedia secara free. Mungkin nanti kedepannya saya akan mencoba berbagi mengenai bagaimana sih cara dapat akun Canva Pro-nya, baik yang versi education maupun yang versi pro biasa ya, secara free ya. Dan kita langsung aja. Pertama-tama login yang pasti ke dalam akun Canva, lalu ketika sudah login kita tinggal klik di kolom pencarian dan kita ketikkan price list ya, lalu enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ini merupakan price list baik yang versi printed maupun yang bisa di upload ke dalam sosial media. Nah, kita tinggal pilih saja kira-kira yang mana yang cocok ya. Nah, template ini bisa teman-teman gunakan langsung ya, dengan editing. Jadi memang mostly adalah free ya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ingin membuat, bisa juga ya. Jadi ini akan tergantung dengan kita akan posting di mana. Nah, misalnya kita lihat di sisi sebelah kiri terdapat kategori seperti ini. Misalnya kalau misalnya kita mau upload di Instagram, kita tinggal klik saja maka akan muncul. Jadi kalau Instagram biasanya memang berbentuk kotak, pikselasinya antara 1200 kali 1200 atau bisa 1080 kali 1080. Lalu kalau misalnya kita cek di Facebook, tampilannya akan sedikit lebih memanjang ya. Lalu kalau sifatnya presentation nanti akan lebih memanjang lagi, seperti bentuk dari slide presentation seperti biasanya. Lalu kalau untuk typical flyer, terus ini adalah untuk digitalnya, versi digital mobile video. Lalu di sini ada marketing theme ya, jadi ada bertemakan pemasaran seperti ini. Nah, bisa juga cara yang kedua adalah dengan klik di create design. Kita coba lihat di sini ada Facebook post, Facebook cover. Kita coba cari yang ukurannya lebih besar ya. Jadi bisa menggunakan A4 dokumen juga boleh. Atau di sini ada menu ya berukuran 21 kali 29,7, ini sama dengan ukuran A4. Atau kalau mau bikin berukuran poster ya sekitar 594 kali 420, jadi sekitar 59 cm kali 42 cm ya. Nah, kita coba pilih yang A4 aja standarnya.
Begitu kita klik nanti akan secara otomatis membuka pada window lain. Nah, seperti yang saya selalu sampaikan bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah merubah judul. Kita beri nama price list. Saya. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal bisa mencari template price list ya di sebelah kiri. Pada kolom pencarian ketik price list, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa langsung bagi yang tidak ingin menghabiskan waktu, bisa langsung lebih eksploratif aja ya. Bisa pakai salah satu menu yang ada di sini, lalu kita ubah detail-detailnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini untuk barbershop ya, kita tinggal klik saja seperti ini ya. Atau misalnya kita ingin merubah ya. Oke, kita coba ubah. Di sini kita bikin pakai page kedua ya. Page pertama tadi kita bisa hapus. Nah, kita pilih mulai dari, kita klik pada elemen, lalu kita ketik background. Atau bisa juga menggunakan cara lain ya. Kita karena ini sifatnya digital, jadi kita bisa menggunakan desain-desain animation ya. Kalau menggunakan cara lainnya, kita bisa klik pada halaman seperti ini, lalu kita sorot di background color di sini. Kita tinggal menggantikan warna backgroundnya. Kita bisa milih mulai dari soft gray sampai ke hard gray, ke black. Ya, depends dari kita ingin menggunakan warna apa, kita sesuaikan dengan brand yang kita miliki. Nah, di sini saya akan tetap menggunakan warna putih ya. Lalu hal pertama yang bisa kita lakukan selain background adalah, karena background saya tetap menggunakan warna putih, saya akan menambahkan ya, jika sudah ketemu logonya tinggal di klik saja ya. Kita bisa perbesar di sebelah sini ya, untuk kita bisa melihat detailnya. Jadi logo biasanya akan diletakkan di sebelah kanan atas, tapi saya akan coba melakukan penyesuaian dulu dengan logo yang ada di sini. Lalu biasanya kita akan menambahkan nama ya. Jadi price list, atau bisa menggunakan bahasa Indonesia ya supaya lebih dimengerti, daftar harga. Kita bisa sesuaikan untuk pewarnaan dari tulisan dan juga untuk fontnya. Dan di sini misalnya saya menggunakan Evolve Sans ya, atau bisa juga menggunakan Sailors di sini. Sebagai informasi, untuk font juga terdapat pilihan font yang free dan juga font yang berbayar ya. Jadi teman-teman bisa memilih antara akan menggunakan font yang berbayar atau menggunakan font yang gratis ya, tergantung dari akun teman-teman aja. Oke, di sini ada daftar harga, akan saya coba letakkan center ya, dan sejajar dengan logo. Lalu di bagian bawahnya, karena ini merupakan satu bisnis yang kebetulan saya punyai ya, jadi saya akan coba tambah di sini untuk daftar harganya dengan subheading ya. Artinya heading itu berarti artinya judul, subheading artinya judul yang lebih kecil ya untuk subtemanya di bawahnya. Dan di sini saya akan tuliskan untuk detailing. Untuk jarak nanti kita bisa sesuaikan ya. Jadi kita juga bisa menambahkan angka dan lain sebagainya ya. Kita lalu klik pada elemen, kita hapus pencarian, lalu kita coba lihat
di sini terdapat line and shapes ya. Kita bisa klik untuk select all. Lalu kita bisa lihat di sini ada begitu banyak garis-garis ya. Jadi let's say saya akan menggunakan ini garis putus-putus ya. Seperti ini. Tujuannya adalah supaya memberikan penegasan aja. Seperti ini, lalu saya akan rubah warnanya menjadi merah. Terus di sini juga terdapat pilihan ya, mau seberapa tebal tipis ya. Misalnya seperti ini. Lalu saya tinggal kopikan aja, ditarik ke bawah ya, disesuaikan. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita tinggal sorot saja. Lalu kita pilih grup ya, supaya nanti kalau mau memindahkan secara otomatis dua bagian langsung terpindahkan ya. Oke, ini juga saya grup. Yang bawah juga saya grup. Oke, sudah. Lalu ada pilihan kembali ke teks ya. Saya pilih yang lebih kecil. Di sini ada city car full detailing. Saya letakkan di sini ya dengan jarak. Lalu saya tambahkan lagi IDR. Misalnya di sini adalah 500.000. Lalu tinggal saya sesuaikan saja garisnya seperti ini. Saya sesuaikan dengan batas garis maksimumnya adalah berdasarkan logo yang ada di atas ya. Lalu saya tinggal copy paste saja. Tinggal sesuaikan dengan yang ada di atasnya dan jaraknya juga kita sesuaikan seperti ini. Ini bisa saya geser turun ke bawah. Terus di sini saya bisa ganti dengan MPV, medium. MPV large. Ya, sekali lagi jarak dan juga garisnya perlu kita perhatikan ya, sesuai atau belum. Lalu di sini ada SUV. SUV medium. Yang tinggal saya seret seperti ini. Terakhir adalah SUV large. Nah, untuk memudahkan misalnya kita akan meletakkan ya garis kiri dan garis kanan, nanti bisa tinggal di copy saja. Lalu kita drag and drop seperti ini, kita tinggal tarik ya, nanti akan muncul garis-garis petunjuk ya, apakah ini udah oke atau belum. Jadi kita kopikan semuanya terlebih dahulu, nanti harga akan kita sesuaikan. Oke, ini untuk lebih menariknya kita bisa geser agak ke kiri ya, jadi bisa jadi subtopik seperti itu. Lalu ini juga bisa kita geserkan seperti ini, lalu kita beri jarak. Nanti akan saya geser ke atas. Seperti ini ya.
Baru ini saya geser lagi ke atas ya, baru ini saya geser ke bawah. Oke, let's say di sini saya akan membuat cuma dua, biar lebih simpel aja ya. Jadi home services, saya tinggal copy saja, tinggal klik tombol shift dan juga ditahan ya. Lalu kita klik kiri, misalnya gini, klik kiri terlebih dahulu, lalu ketik tombol shift ditahan, lalu kita klik mouse sebelah kiri ya. Lalu kita lepaskan tombol shift, kita tinggal control copy dan control V ya, control paste. Lalu kita pindahkan dengan tahan tombol kanan mouse ya. Di sini satu, lalu kita control copy lagi, lalu kita control paste ya. Sekali lagi kita beri jarak ya, seperti ini. Jadi kita tinggal edit. Di sini adalah Jakarta Bekasi. Seperti ini. Lalu di sini adalah luar Jakarta dan Bekasi. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Dan untuk harga nanti tinggal kita sesuaikan saja. Lalu kalau kita mau lihat secara keseluruhan, kita tinggal kecilkan saja ya. Sudah nampak seperti ini. Nah, lalu supaya lebih menarik ya aksennya, karena ini merupakan bisnis salon mobil ya. Jadi di sini saya akan coba cari car ya. Lalu kita cari gambar-gambar yang berhubungan dengan salon mobil ya. Yang pasti gambar yang menarik ya. Tujuannya supaya orang-orang ketika melihatnya pun juga tertarik ya. Sekali lagi kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan thumbnail yang menarik pandangan ya. Jadi dan akan lebih baik kalau kita misalnya bisa mencari yang gambarnya juga memanjang seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau jadikan background ya, contohnya adalah seperti ini. Kita tinggal sesuaikan dengan besaran dari media yang kita gunakan ya, seperti ini. Tapi kalau dilihat ini tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk itu kita perlu klik pada gambar, lalu kita klik transparansinya. Jadi supaya mereka ini pengen gambar ini pengen seberapa terlihat ya, seperti ini. Ya. Bisa juga dengan faktor efek di sini kalau misalnya kita ingin bermain efek ya dengan gambar yang kita punya. Misalnya ketika kita klik di sini ada pilihan photogenic, smart mockup ya, ada glitch ya. Dan di sini kita akan coba beberapa ya. Contohnya kita bisa ketik di glitch ya. Di sini ada radiate. Nah, radiate ini untuk menjadikannya lebih berbayang gitu ya. Untuk opal juga sama. Lalu untuk stencil tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita coba menggunakan track ya. Amount-nya kita kecilkan. Lalu brightness-nya juga kita kecilkan. Colorize-nya juga kita turunkan. Lalu power-nya kita tambahkan. Ya, seperti ini. Lalu kita klik pada adjust. Ya. Di sini untuk brightness bisa kita terangkan sedikit saja ya. Dan juga untuk kontrasnya bisa kita tambahkan sedikit. Lalu untuk efek blurnya
bisa kita tambahkan ya, seperti ini. Nah, kita sudah tidak perlu menambahkan apapun ya di sini ya. Jadi blur ini juga tujuannya untuk menjadikan ini seolah-olah seperti arsiran pensil ya. Jadi kalau dilihat secara detail seperti ini daftar harga. Tapi sekali lagi ini kembali kepada selera dari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan desain yang seperti itu, kita bisa lebih eksploratif ya. Yang pasti lebih kreatif juga. Di sini juga kita juga ada beberapa video yang bisa kita gunakan ya. Misalnya kita dengan car wash ya, atau mungkin dengan car wax ya, waxing untuk polish ya, untuk menjaga resisten dari cat. Kita akan coba cari di sini ada contoh video di mana terjadi proses waxing ya. Nah, video ini juga bisa kita pajangkan di sini karena mengingat ini digital jadi tidak menjadi masalah ya. Kalau misalnya kita mau tambahkan sedikit informasi seperti video seperti ini juga bisa ya. Jadi karena sekali lagi ini digital ya. Tapi sekiranya teman-teman juga tidak tertarik, bisa menggunakan fitur foto saja ya. Jadi mungkin foto-foto ini juga bisa ditambahkan dengan kita mengecilkan ukuran ini supaya lebih informatif saja ya. Jadi supaya customer mengetahui proses-proses apa saja yang dilakukan pada bisnis ini ya. Jadi sebuah informasi saja ya sifatnya seperti ini ya. Kita edit sesuai kebutuhan, jadi kita akan bagi menjadi 3 baris ya. Kita tinggal sesuaikan besaran kanan dan kirinya supaya bisa imbang saja. Iya, seperti ini. Lalu kita bisa lanjutkan ke tambahan gambar lainnya ya. Mungkin kita masih ingin menambahkan informasi seperti gambar ini. Sekali lagi ini merupakan keunggulan dari menggunakan Canva ya, maupun di mana garis-garis bantuan ini sangat membantu sekali ya ketika kita melakukan designing ya. Jadi saya coba cari yang versi interiornya ya. Jadi ini contohnya tadi ini ya, dan saya akan coba pilih satu. Oke, ini saya hapus, saya gantikan dengan gambar ini ya, yang lebih mewakili. Oke. Yang pasti jangan lupa untuk meletakkan alamat, nomor telepon, terus juga informasi-informasi penting lainnya seperti Facebook ya, sosial media ya. Jadi kalau untuk tambahan sosial media di sini teman-teman bisa langsung cari sosial media icon ya. Lalu kita klik, kita pilih versi grafiknya. Di sini sudah ada Facebook ya. Kita coba klik ya. Lalu kita sesuaikan ukurannya.
Ya, sekali lagi kita perlu besarkan, kita besarkan di sini. Kita geser agak ke atas ya. Lalu ada versi Instagramnya. Kita sesuaikan juga ukurannya ya. Lalu ada YouTube juga ya. Kita sesuaikan juga YouTube channelnya supaya bisa diletakkan di sini. Lalu ditambahkan juga dengan chat ya. Bisa menggunakan di sini saya gunakan Line ya. Oke, terus di sini juga ada WhatsApp ya. Jadi kita gunakan logo WhatsApp. Yang berikutnya kita akan mencari logo telepon ya. Ya, sudah dapat. Nah, ini bisa langsung kita tambahkan di sini informasinya. Sekali lagi untuk memudahkan kita bikin grup ya, supaya nanti ketika melakukan penggeseran itu juga lebih mudah juga. Jadi seperti ini misalnya. Ada satu lagi ya, email. Nanti kalau mau mengedit ya, di sini ketika kita mengecilkan ada ukurannya ya, 0,5 kali 0,5. Jadi untuk ukuran masing-masing juga bisa disesuaikan. Misalnya ini kalau sudah sama-sama 0,5 jadi ukurannya udah sama besar ya. Oke, seperti ini kita tinggal tambahkan teks ya nanti ya. Weight ini harus ke 0,5 juga biar lebih enak ya, segini ya. Lalu untuk tombol line kita sesuaikan 0,5 juga. Lalu tombol WhatsApp 0,5, tombol telepon kita jadikan 0,5 juga ya. Nah, lalu kita coba tambahkan tulisannya di sini. Oke. Di sini misalnya kita Facebooknya menggunakan seperti ini. Untuk huruf kita menggunakan 12 ya. Lalu kita tinggal kopikan saja, lalu face. Instagramnya juga menggunakan nama yang sama. YouTube-nya kita juga menggunakan channel yang sama. Lalu untuk lainnya kita juga menggunakan username yang sama. Lalu untuk WhatsApp ya, untuk WhatsApp ya. Kita menggunakan nomor ya. Di sini saya akan menggunakan nomor yang ada.
seperti ini ya, baru kita sesuaikan. Oke, lalu kita copy dan paste lagi. Lalu kita copy dan paste lagi untuk bagian email ya. Ini belum dengan website ya, sorry guys. Nanti kita akan coba cari websitenya. Jadi di sini untuk email ya. Di sini kita ketikkan seperti ini. Oke. Lalu kita tinggal kembali ke elemen dan kita cari website ya. Kita ketikkan di sini website icon. Nanti akan muncul seperti ini di grafik ya. Jadi kita pilih yang juga sudah berwarna. Kita kecilkan, lalu kita turunkan ke bawah. Kita jadikan ukurannya sama ya, tadi 0,5 ya. Jika kalian merasa kesulitan untuk meluruskan, silahkan bisa langsung dibesarkan saja, di zoom ya. Tujuannya untuk mencari, karena sekali lagi kalau misalnya kita editing terlalu kecil juga nanti akan kesulitan. Nah, seperti ini ya, baru kita kecilkan lagi, lalu kita copy dan paste ya dari email. Kita tinggal ketikkan saja di sini dengan www.yux.id. Nah, lalu kita juga menambahkan store icon ya, atau bisa juga ini untuk menunjukkan gerai kita ada di mana aja ya. Jadi teman-teman bisa pilih untuk store iconnya ini mau diletakkan jadi satu ya dengan di bawah, atau mau dipisah juga bisa. Misalnya kita jadikan ukurannya 0,5 seperti ini ya. Lalu kita copy dan paste ya. Tinggal kita ketikkan saja alamatnya di sini sesuai dengan alamat yang ada di Google Map ya. Di sini saya cuma akan memberikan contoh saja seperti Jalan Raya Pekayon RT 005 RW 017. Nanti jika kebanyakan kita bisa sesuaikan ya. Oke, ini terlalu mepet, jadi kita bisa potong nanti ya di RT-nya di sini di bawah. Lalu kita sesuaikan dengan line-nya seperti ini. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Oke, so ini masih bisa dikecilkan lagi ya untuk masalah font ya, karena ukuran fontnya lumayan besar. Jadi tujuannya memang bisa terbaca dari jarak jauh ya. Jadi kalau misalnya kita jadikan rata ya di font 12, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi akan lebih longgar lagi dan kita bisa menambahkan. Jadi ini kembali lagi tergantung dengan apa yang sudah kita punya ya. Jadi apakah produknya banyak ya dan variatif. Jika produknya banyak, maka kita bisa sesuaikan penggunaan ukuran fontnya. Dan hal lain lagi yang mungkin bisa lebih menarik, kita bisa tambahkan berbagai jenis aksesoris desain lainnya ya.
Misalnya kita mau menambahkan desain di sini, misalnya kita ketik kata ribbon. Ya, so ribbon ini artinya pita ya. Jadi kita misalnya mau menambahkan desain pita, apakah kita mau menambahkan grafiknya ya. Misalnya kita mau menambahkan bahwa ini adalah terpercaya dan garansi, kita bisa tambahkan di sini ya. Kita tambahkan teks ya, teks kecil. Kita ketikkan angka 1 ya. Lalu kita ubah menjadi warna putih. Garis white ya di sini. Lalu kita tinggal geserkan ke atas dan kita sesuaikan besar kecil huruf ya. Oke, lalu kita tambahkan sedikit efek ya, supaya lebih mengena gitu desainnya. Ya, seperti ini. Lalu kita jangan lupa sekali lagi ini harus kita grup ya. Oke, sudah jadi grup. Kalau kita mau besarkan atau kecilkan ya. Takutnya nanti kalau terlalu besar karena kita menyesuaikan ukuran logo juga ya. Nah, tidak lupa hal-hal lain kita bisa tambahkan di sini, misalnya seperti pada elemen kita bisa tambahkan eh, simbol-simbol lainnya ya, yang supaya bisa lebih menarik saja. Misalnya di sini saya ada seperti ini ya, kita klik lalu kita kecilkan. Ya, ini ya hiasan yang sebenarnya bisa ditambahkan, bisa juga tidak ya, tergantung selera sekali lagi. Atau mungkin teman-teman juga bisa menambahkan informasi, misalnya promo mana yang premium dan lain sebagainya ya. Jadi supaya tujuannya adalah menjadi lebih menarik dan bikin penasaran ya. Nih, seperti ini. Ya. Lalu ketika sudah selesai kita tinggal klik download ya. Size-nya bisa, ini adalah ukuran 1414 ya kali 2000 pixel ya. Lalu kita bisa klik download. Nanti kita akan coba sama-sama lihat hasilnya seperti apa ya. Ya, ini adalah tampilan dari brosur digital ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang lain, yang pasti upayakan untuk tidak terlalu mepet ya. Jadi ini kita bisa, ini kita bisa tarik sedikit ke atas supaya tidak terlalu mepet ke bawah. Saya akan besarkan. Dan kita bisa centering ke tengah ya. Sama juga untuk gambar bisa di-centering sedikit ke tengah.
Nah, seperti ini ya. Lalu juga background tadi seperti saya sampaikan juga bisa digunakan untuk memaksimalkan tampilan ya. Jadi misalnya di sini kita ubah menjadi warna ya seperti ini, atau mungkin mau warna yang lebih variatif lagi ya, yang lebih atraktif lagi, misalnya kita bisa langsung search di sini, kita pilih yang paling menarik ya, dan kita bisa ubah di bagian bawahnya ya seperti ini. Nah, oke, begitu sudah selesai, kita tinggal langsung downloadnya. Baru kita download lagi. Lalu kita cek ya. Ya, jadi sudah jadi ya untuk daftar harga ya atau price list. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk lebih bisa eksploratif dan lebih bagus dan lebih baik dalam mendesain sesuatu. Stay tune with Abi Andaya Iswaras Podcast untuk informasi, tips, and trik dengan Canva berikutnya. Terima kasih. Bye.